Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih untuk Mei yang telah membacakan perikop firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Paskah. Kami dari Gospel Providence Church, saya David Nathanael, penatua dari gereja ini dan juga para staf mengucapkan selamat Paskah. Ini adalah hari di mana kita kembali akan mengingat, kita akan spesifiknya untuk mengingat kebangkitan Yesus yang ini merupakan tanda, merupakan satu hal yang menandakan awal yang baru, menandakan pengharapan di dalam iman kita dan menandakan kehidupan kita yang sejati di dalam Kristus. Hari ini sama-sama kita akan mempelajari tentang kisah Paskah, terutama kisah kebangkitan Yesus dan bagaimana kebangkitan Yesus kembali berbicara kepada kita secara pribadi melalui perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa mau menyerahkan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, meskipun kami sudah pernah mendengar, kami sudah tahu tentang kisah kebangkitan Kristus, berulang-ulang kami sudah merenungkannya, kami mendengarnya, bahkan mungkin kami sudah menghafal jalan dari kisah ini. Tuhan, kami berdoa agar kembali kami dapat merenungkan kisah ini dan melihat kuasa, kekuatan, dan juga sukacita
yang Kau nyatakan di dalam kebangkitan Kristus kepada setiap kami yang ada di dalam Kristus, bahwa kebangkitan-Mu memberikan pengharapan dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan Bapa nyatakan berita ini kepada kami sehingga kami dapat kembali mengarahkan hati kami, kehidupan kami kepada karya kebangkitan Kristus ini dan melihat pengharapan kami di dalamnya senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman yang akan kita dengar hari ini juga sekaligus adalah sambungan dari narasi kematian Yesus yang 2 hari yang lalu, Jumat kemarin, sudah kita pelajari dari Yohanes pasal ke-19 yang kita sudah baca kemarin, kita sudah dengarkan bersama-sama, ditutup oleh peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib yang ditandai saat Yesus mengucapkan kata sudah selesai, atau dalam bahasa aslinya kata tetelestai. Dalam kematiannya, Yesus sudah menyelesaikan segala hukuman-hukuman dosa manusia dan dengan meminum cawan murka Allah atas dosa-dosa sepenuhnya, sehingga kematian Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib juga menyatakan kematian atas seluruh dosa-dosa kita. Dan setiap kita yang berada dalam Kristus, sekarang kita adalah orang-orang yang telah terbebas dari jerat dosa. Nah saudara, meskipun kematian Kristus sudah menyelesaikan karya penebusan atas dosa, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa kematian Kristus bukan akhir dari rencana penebusan Tuhan. Kita semua tahu pada hari yang ketiga setelah Yesus mati dan disalibkan, Kristus bangkit. Dan kebangkitan Kristus ini adalah realita yang sangat penting. Bahkan firman Tuhan menyatakan ini realita yang terpenting bagi iman kita. Sampai-sampai Paulus berkata di 1 Korintus 15 dikatakan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena jika Kristus tidak bangkit saudara, maka segala hal yang Tuhan janjikan di dalam karya penebusannya bagi kita hanya akan sekedar menjadi teori atau doktrin yang hanya sekedar menarik untuk kita dengar, tetapi itu tidak akan menjadi realita di dalam kehidupan kita. Kita hanya mendengar itu sebagai sebuah informasi, tetapi tidak ada dampak atau faedahnya atau transformasinya di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain saudara, tanpa kebangkitan, pengampunan dosa itu tidak akan terjadi. Dan tanpa kebangkitan, kita dikatakan oleh Paulus masih hidup di dalam dosa. Maka itu saudara, kita sama-sama akan melihat kembali bagaimana kebangkitan Kristus ini tidak hanya hal yang dinyatakan kepada Tuhan, janji yang indah kepada kita, tetapi sungguh-sungguh membawa perubahan bagi dunia ini, bagi kita semuanya, dan bagi gereja Tuhan selama-lamanya. Dan kita akan membahas ini dari perikop yang kita sudah baca tadi bersama-sama dari Yohanes 20:1-18, dan saya akan membaginya dalam 3 poin. 3 poin khotbah yang akan kita simak hari ini dari perikop ini. Yang pertama, kebangkitan menandakan awal yang baru. Kedua, kegelapan yang meliputi kebangkitan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus yang memanggil kita. Ada sedikit perbedaan saudara dari liturgi yang saudara terima di poin ketiga terutama, karena waktu saya renungkan lagi, ternyata poinnya ini kata-katanya lebih cocok daripada yang ada di liturgi, tapi liturgi udah naik cetak saudara, jadi nggak bisa diubah lagi ya. Jadi poin ketiganya akan sedikit perubahan ya, saudara nanti bisa lihat di layar monitor kita. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama. Kita simak bersama-sama semua poin ini secara dekat di dalam firman yang tadi sudah kita baca, jadi jangan tutup Alkitabnya ya saudara ya. Kita akan melihat secara dekat dari mana kita mempelajari poin-poin ini. Yang pertama, kebangkitan menandakan awal yang baru. Saudara, untuk memahami lebih dalam lagi poin ini dan fokus yang Yohanes sebenarnya ingin perlihatkan dalam kisah kebangkitan Yesus ini, saya ingin terlebih dahulu mengajak kita untuk melihat konteks keseluruhan dari apa yang disampaikan tentang Injil Yohanes, terutama tentang bagaimana Yohanes menyatakan siapa Yesus. Saudara, kalau kita balik membaca dari awal Injil Yohanes, terutama Yohanes pasal 1, di Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat pembukaan dari Injil Yohanes ini, Yohanes memulai dengan menyatakan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini dengan perkataan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu di Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes di sini saudara sengaja memakai kata pada mulanya. Karena saudara, kedatangan Yesus di sini ingin Yohanes kaitkan dengan satu peristiwa di Perjanjian Lama yang juga terjadi pada mulanya. Di mana saudara, kalau kita menemukan di Perjanjian Lama ada kata pada mulanya, yaitu tepat di awal sekali di Alkitab kita di Kejadian 1 dan 2 saat Tuhan menciptakan langit dan bumi.
Dan saudara, kaitan dengan penciptaan di Kejadian 1 ini lebih jelas lagi diperlihatkan di dalam bagaimana Yohanes menyatakan tentang kedatangan Yesus. Di Yohanes 1 pasal 3 dikatakan sebagai terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Yang di sini merujuk kepada sebenarnya penciptaan Tuhan di hari pertama, di mana kalau kita ingat dulu di Kejadian 1 di hari pertama, Tuhan menjadikan terang di dalam dunia ini saat dunia itu dikatakan masih gelap dan belum berbentuk. Tuhan mendatangkan terang. Oke. Saudara mungkin masih agak bingung, ini maksudnya apa, kemana saya mau membawa ini semuanya, kenapa kok saya bisa mengaitkan antara apa yang Yohanes bilang dengan Kejadian 1 di sini. Karena saudara di sini saya percaya ada satu pesan penting yang Yohanes ingin kaitkan yang berkaitan dengan pada mulanya, berkaitan dengan peristiwa penciptaan. Bahwa sama seperti Tuhan yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi, dengan menjadikan terang di tengah-tengah langit dan bumi yang masih gelap dan belum berbentuk itu, Yesus, pribadi kedua di dalam Tritunggal, kini saudara juga datang ke dalam dunia ini sebagai ciptaan yang baru. Yesus datang dengan membawa terang ke tengah-tengah dunia yang gelap ini dengan tujuan untuk memimpin semua ciptaan Tuhan di dalam dunia ini menuju ke satu hal yang disebutkan langit dan bumi yang baru. Dengan kata lain saudara, kedatangan Yesus ini adalah kedatangan yang membawa ciptaan yang baru. Atau saya bisa sebutkan membawa era yang baru bagi dunia ini. Ini adalah satu creation, the new creation yang Kristus bawa di sini. Dan creation, era yang baru ini, new creation ini dimulai dan direalisasikan di dalam dunia ini saat kapan saudara? Yohanes di pasal 20 ini mau bilang, ini dimulai saat Yesus bangkit. Dan itulah saudara kenapa di Yohanes pasal 20 ini, Yohanes ingin menunjukkan kebangkitan Yesus itu sebagai realita yang konkret dari konsep Kristus yang datang sebagai terang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kegelapan dari Yohanes pasal 1. Jadi kalau saudara baca kesinambungan dari semua Injil Yohanes, kita bisa lihat bagaimana realitanya, hal yang nyata dari Yohanes pasal 1, firman yang menjadi manusia, terang yang datang ke tengah-tengah kegelapan, semua konseptual itu dapat kita lihat dengan konkret dalam peristiwa kebangkitan Yesus di Yohanes pasal 20. Nah, kenapa saudara saya bisa bilang seperti ini? Dari mana saya bisa menyimpulkan hal ini? Karena saudara waktu kita nanti baca Yohanes pasal 20, ada keterangan-keterangan yang erat kaitannya dengan peristiwa penciptaan di Kejadian pasal 1. Dan ini bukan hal yang saya cocokologi saudara, saya percaya Yohanes sengaja menuliskan hal-hal ini karena dia memiliki pandangan Kejadian 1 dan Kejadian 2 saat dia menuliskan tentang kejadian kebangkitan Tuhan Yesus di sini. Dari mana kita melihat ini semua? Pertama-tama, saya ingin kita melihat pasal 20 ayat pertama. Di situ Yohanes memberi keterangan kapan peristiwa kebangkitan Yesus ini terjadi yang dikatakan pada hari pertama minggu itu. Saudara, ini mungkin kedengaran biasa aja bagi kita, tetapi bagi pembaca asli di abad pertama keterangan ini sebetulnya terdengar agak aneh. Karena kenapa saudara? Peristiwa kebangkitan ini terjadi setelah ada satu peristiwa besar di pasal 19 itu tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Dan saudara, kalau ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang betul-betul menjadi puncak bisa dikatakan dari semua karya penebusan Kristus, harusnya ini menjadi fokus dari penulisan Yohanes. Maka kalau ini jadi fokus ya keterangannya itu lebih cocok ditulisnya sebenarnya 3 hari setelah penyaliban Yesus. Tetapi Yohanes sengaja di sini menulis peristiwa kebangkitan itu terjadi di hari pertama, di minggu itu, karena secara spesifik dia ingin menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus ini menandakan terang yang datang ke dalam dunia persis seperti pada hari pertama penciptaan dunia. Makanya ada hari pertama di situ saat Tuhan menjadikan terang. Hal ini juga didukung saudara dengan keterangan selanjutnya yang berkata bahwa Maria Magdalena dan rekan-rekannya pergi ke kubur Yesus. Dikatakan di situ pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Nah saudara, kalau Yohanes cuma sekedar mau memberitahukan informasi kalau Maria Magdalena dan rekan-rekannya itu pergi untuk menjenguk Yesus, dia mungkin tidak perlu menambahkan keterangan sampai sedetail ini di sini. Tetapi di sini Yohanes sengaja memberikan keterangan untuk menandakan bahwa ini adalah peristiwa yang serupa dengan apa yang Yesus katakan di Kejadian 1 bahwa dia menjadikan terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Enggak cuma itu saja saudara, kalau kita mundur sedikit ke pasal 19 ayat 41, di pasal sebelumnya saat Yesus setelah mati dan dia mau dikuburkan, Yohanes juga mengatakan di mana lokasi kuburan Yesus itu yang dikatakan terletak di suatu taman.
Dan saudara, kalau kita maju di perikop kita, pasal 20 ayat 15. Saat Yesus bangkit dan dia menemukan Maria Magdalena yang bersedih, Maria pikir bahwa orang yang mendatangi Maria itu, Yesus yang mendatangi Maria itu adalah siapa saudara? Seorang penunggu taman atau seorang penjaga taman atau gardener. Nah saudara, apakah keterangan ini familiar akan satu hal di Kejadian 1 dan 2 tentang peristiwa penciptaan? Ini adalah satu penggambaran yang mirip dengan Taman Eden dan Adam. Manusia yang Tuhan ciptakan di Taman Eden untuk tinggal di Taman Eden, dan Adam punya tugas untuk menjadi seorang yang mengerjakan Taman Eden, atau sama halnya dengan seorang penunggu taman, seorang gardener. Dengan kata lain saudara, Yohanes ini juga ingin menunjukkan bahwa sama seperti Adam, manusia pertama yang tinggal di Taman Eden, Kristus juga bangkit di suatu taman sebagai sosok yang pertama yang hidup dalam tubuh kemuliaan. Dan Paulus berkata di 1 Korintus 15 bahwa Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan, yang berarti Kristus bangkit di suatu taman sebagai yang pertama untuk membawa semua ciptaan, memimpin ciptaan-ciptaan Tuhan untuk satu saat memperoleh kemuliaan dengan memperbaharui dunia ini di dalam Injil. Inilah kenapa saudara Yesus sering diidentikan sebagai Adam yang kedua di dalam Alkitab. Nah saudara, dari hal-hal ini kita bisa melihat eratnya peristiwa kebangkitan dengan penciptaan dunia di Kejadian 1 dan 2 yang Yohanes tampilkan di sini. Dan ini semua untuk menunjukkan bahwa dengan bangkitnya Yesus dari kematian, kita sekarang ini saudara sudah memasuki era yang baru. Dan era yang baru ini dikatakan sebagai era yang jauh lebih baik daripada era sebelum Kristus bangkit. Karena saudara, sebelum Kristus bangkit, manusia itu hanya dapat menunggu di dalam pengharapan akan janji penebusan Allah yang kita dapat lihat selama masa perjanjian lama di dalam Alkitab. Tetapi sekarang setelah Kristus bangkit, manusia kini sudah dapat melihat penggenapan janji Tuhan itu. Dan itulah mengapa di dalam Alkitab kita menyebutkan era ini sebagai perjanjian baru. Nah saudara, mungkin saya ngomongnya cukup konseptual, cukup membingungkan. Saya akan memberikan satu contoh, satu analogi saudara. Analogikan janji penebusan Kristus itu sebagai satu rumah. Sebelum Kristus bangkit, kita itu ibaratnya seperti hanya memiliki blueprint atau gambar kerja dari sebuah rumah yang belum jadi. Kita udah tahu rumahnya seperti apa, kamarnya ada berapa, desainnya seperti apa, luasnya seberapa besar. Tetapi rumahnya masih belum jadi saudara, sebelum Kristus bangkit. Tetapi setelah Kristus bangkit, janji penebusan yang diibaratkan sebagai rumah itu sekarang sudah jadi sesuai dengan blueprintnya. Dan sekarang rumahnya ini sudah bisa kita tinggali dengan penuh. Kita bisa beraktivitas di situ, kita bisa menikmati segala yang ada di dalam rumah itu. Karena rumahnya sudah jadi. Dan kita dapat meyakini saudara bahwa era yang baru ini adalah era yang lebih baik dari sebelumnya juga. Kenapa? Karena Kristus adalah pernyataan Allah yang juga lebih baik daripada apapun juga di dalam perjanjian lama. Saya berikan beberapa hal misalnya saudara. Yang pertama, Kristus yang dikatakan sebagai Adam yang kedua, dia lebih baik daripada Adam yang pertama di Taman Eden. Kenapa? Karena Adam yang pertama gagal menghidupi semua perintah Allah. Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, dan karena itu ia membawa dosa kepada seluruh dunia ini dan menyebabkan murka Allah atau kematian bagi semua manusia. Tetapi Kristus setelah bangkit di taman, ia berhasil menghidupi seluruh perintah Allah, dan ia datang membawa terang, ia membawa penyelesaian atas dosa, dan ia membawa terang yang memberi kehidupan bagi seluruh manusia. Kristus lebih baik daripada Adam. Enggak cuma itu saja, Kristus juga disebutkan sebagai bait Allah yang lebih baik daripada bait Allah di perjanjian lama saudara. Karena bait Allah di perjanjian lama itu terbatas di lokasi tertentu, dan manusia saudara untuk datang ke bait Allah itu mereka harus bersusah payah, harus mendaki gunung. Mereka harus bersusah payah juga untuk melewati rintangan-rintangan untuk pergi ke bait Allah. Dan sampai ke bait Allah pun untuk mereka masuk ke hadirat Tuhan atau ruang Maha Kudus, mereka nggak bisa masuk sendiri, mereka harus melalui perantaraan seorang iman. Tetapi sekarang saudara, bait Allah itu hidup di dalam kita melalui Roh Kudus yang Tuhan Yesus kirimkan bagi kita semuanya. Di mana kita dapat menikmati hadirat Tuhan itu kapan saja, di mana saja,
Dan kita dapat menikmatinya saat kita sedang berdoa, saat kita sedang saat teduh, dan lebih khusus lagi saudara di saat-saat seperti hari Minggu ini. Saat kita lagi beribadah, kita berkumpul dengan umat-umat Tuhan di mana saja tanpa memandang lokasi tertentu. Kita lihat di sini Kristus penggenapan bait Allah dan dia juga adalah bait Allah yang lebih baik saat ini. Kristus juga adalah imam yang lebih baik daripada imam-imam di perjanjian lama saudara. Karena kenapa imam di perjanjian lama itu hanya dapat membawa persembahan korban sekali setahun masuk ke dalam ruang maha kudus, hadirat Tuhan di bait Allah, dan imam-imam itu pun akan satu saat mati. Jadi mereka akan terus silih berganti-gantian dan tidak bisa menjadi pengantara selama-lamanya. Tetapi Kristus yang bangkit dikatakan akan hidup selama-lamanya. Dan karena itu ia akan menjadi imam kita, pengantara kita dengan Bapa di sorga yang tidak akan tergantikan saudara. Sehingga sekarang kita bisa datang kepada Tuhan itu kapan saja melalui imam kita Kristus. Kita nggak perlu setahun sekali seperti di perjanjian lama bisa datang kepada Tuhan, tapi Kristus atau Tuhan sekarang hanya sejauh doa bagi kita. Selama kita berdoa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudara yang menunjukkan bahwa sekarang kita sudah berada di era yang lebih baik. Kita sudah mendapatkan pewahyuan Tuhan secara penuh di dalam Alkitab kita. Sehingga kita juga tidak memerlukan lagi saudara nubuatan-nubuatan baru dari Tuhan. Kita sudah dapat meyakini Alkitab kita ini cukup dan penuh untuk kehidupan kita di dalam Kristus saat ini. Dan inilah saudara privilege yang Tuhan berikan di dalam ciptaan yang baru yang terjadi setelah Kristus bangkit bagi kita. Dan itu juga kenapa saudara dikatakan era yang baru ini adalah era anugerah bagi kita semuanya. Era anugerah yang dapat membawa kita datang kepada Kristus. Dengan cara apa saudara? Kristus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dengan kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti yang dinyatakan Injil bagi kita semuanya. Saudara, gampang kan caranya? Enak kan era yang baru ini? Enak kan gimana kita bisa berhubungan dengan Kristus? Sederhana ya kedengarannya ya. Tapi ironisnya saudara, meskipun kedengarannya gampang dan sederhana, tidak semua orang mau menyerahkan begitu saja hidupnya kepada Yesus. Tidak semua orang mau percaya begitu saja kepada Yesus. Dan ini semua terjadi bukan karena Tuhan itu masih kurang jelas menyatakan dirinya di dalam Kristus kepada kita semua. Tetapi karena ada satu isu di dalam hati manusia, yaitu kegelapan yang masih meliputi terang di dalam dunia ini. Kita masuk ke poin yang kedua. Kegelapan yang meliputi kebangkitan. Saudara, kita sudah melihat bagaimana Yohanes menuliskan kebangkitan Yesus ini terjadi pada hari yang masih sangat gelap di pagi hari. Dan Yohanes sengaja memberikan keterangan ini yang tadi sudah saya bilang untuk mengingatkan kita bahwa kebangkitan itu terjadi di mana Yesus itu membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Tetapi saya mau berargumen satu hal di sini saudara, bahwa kegelapan yang sesungguhnya itu bukan hanya kegelapan di dalam situasi cuaca atau situasi pagi hari waktu itu saja. Tetapi ada satu kegelapan yang ada ditunjukkan oleh Yohanes di dalam perikop ini. Dan kegelapan ini adalah kegelapan yang terkait dengan hati para murid-murid Yesus. Khususnya 3 orang yang ada di dalam peristiwa ini, yaitu Petrus, Yohanes atau murid yang dikasih atau murid yang lain dikatakan di situ sebagai Yohanes sendiri, dan Maria Magdalena yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dari mana saya mendapatkan kesimpulan ini dan dari mana kita melihat ketidakpercayaan mereka? Saya ingin kita mengarahkan pandangan kita ke bagian pertama di ayat 1 sampai 10 dalam perikop ini. Dikatakan di situ saudara, Maria Magdalena itu yang pertama kali sampai ke kubur Yesus dan dia pertama kali menemukan bahwa batu yang menutupi kubur Yesus itu sudah tergeser dan kubur Yesus sudah kosong. Maria lantas kaget memberitahukan hal ini kepada Petrus dan Yohanes yang di situ disebut sebagai murid yang lain, dan begitu mereka dengar bahwa kubur Yesus ini sudah kosong, Petrus dan Yohanes itu sama-sama berlari tergesa-gesa untuk melihat apa yang terjadi dengan Yesus, karena kita tahu juga Petrus dan Yohanes ini adalah 2 murid terdekat Tuhan Yesus. Jadi mereka pasti sangat concern sekali dengan apa yang terjadi pada Yesus. Nah, menariknya saudara, di ayat kedua Maria itu nggak cuma bilang bahwa kubur Yesus itu sudah kosong, tetapi dia melaporkan ke Petrus dan Yohanes bahwa jenazah Yesus setelah dicuri orang. Nah saudara, Maria berkata seperti ini bukan dia sudah tahu apa yang terjadi pada Yesus, tetapi Maria di sini mau berusaha merasionalisasi bahwa hilangnya tubuh Yesus ini ada berkaitan dengan orang yang mencurinya.
Dan ini kesimpulan yang masuk akal, saudara. Kenapa? Karena pada masa itu pencurian jenazah itu lazim terjadi. Karena biasanya orang yang mati itu dikubur dengan harta benda yang mereka miliki. Dengan adanya barang-barang mahal di dalam kuburan itu. Jadi pencurian mayat itu adalah hal yang biasa-biasa saja pada waktu itu. Apalagi saudara, kalau kita baca di pasal sebelumnya, dikatakan bahwa jenazah Yesus itu diberikan rempah-rempah untuk wewangian sebanyak kurang lebih 30 kilo. Dan saudara, harga rempah-rempah yang diberikan bagi jenazah Yesus itu diperkirakan setara dengan penghasilan 1 tahun gaji orang pada masa itu. Jadi saudara, ada barang berharga di situ. Ada rempah-rempah yang kalau mereka ambil, ini bisa dijual lagi. Dan mereka bisa mendapatkan keuntungan bagi mereka mencuri mayat Yesus. Jadi masuk akal. Nah, nggak cuma itu aja, nggak cuma Maria aja saudara yang merasionalisasi kejadian ini. Petrus dan Yohanes pun juga berusaha untuk merasionalisasi kejadian ini. Dikatakan di ayat 4 dan 5, setelah mendengar kabar Petrus dan Yohanes itu lari ke makam Yesus, yang mereka juga panik karena mereka berkata di situ mereka menemukan kain kafan tergeletak di tanah. Dan ada satu kata yang menarik di ayat 6 saya ingin kita perhatikan, yaitu saat dikatakan Petrus melihat kain kafan itu. Dan bahasa asli saudara, kata melihat ini bukan melihat seperti biasa. Bahasa asli itu adalah kata theoreo. Biasanya kalau di dalam bahasa Yunani, melihat itu dibilang kalau saya melihat Anda itu katanya blepo. Itu melihat secara umum. Tapi di sini theoreo, kata yang kita kenal saat ini sebagai kata teori. Kata yang sama saudara, asal katanya sama. Artinya saudara, Petrus melihat, nggak cuma melihat kain kafan itu begitu saja, tapi Petrus juga melihat sambil dia berteori di situ. Dia sambil menganalisa, juga merasionalisasi. Dia bermain-main kayak dia mencoba untuk mengerti apa yang terjadi kepada Yesus di situ. Dan dari apa yang dilihat oleh Petrus dan juga Yohanes, dapat disimpulkan saudara kalau jenazah Yesus itu tidak mungkin dicuri. Kenapa saudara? Karena di ayat 7 dikatakan kain peluh yang menutup kepala Yesus itu tidak ada di dekat kain kafan yang tergeletak di tanah. Dan menariknya kainnya sudah tergulung rapi saudara. Saudara, kalau orang mau curi jenazah, pasti saudara jenazah Yesus itu sudah diangkut sama kain-kainnya. Karena kalau orang mau curi itu pasti mereka mau cepat-cepat, mereka kan takut ketahuan. Jadi nggak mungkin mayatnya dibuka, apalagi saudara sampai digulung rapi. Dan apalagi saudara kalau kita bilang ada teori yang lain berkata yang mencuri Yesus ini adalah orang yang membenci Yesus. Ya, saudara nggak mungkin juga orang ini mau membuka dan merapikan kainnya sampai sebegitu rupa. Kan orang ini kalau orang membenci Yesus dia pasti tidak mau respect, nggak mau hormat sama Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin saudara. Terbantahkan kesimpulan bahwa mayat Yesus ini dicuri. Dan saudara, disinilah semua fakta-fakta yang Yohanes tuliskan di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu nggak cuma hilang begitu saja. Yesus itu nggak dicuri, tapi fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Yohanes berani tulis sedetail ini, kenapa? Itu dia tulis untuk meyakinkan kita semuanya bahwa ini loh dia benar-benar bangkit. Sama halnya seperti saudara, misalnya saya cerita ke saudara, saya ketemu sama Mafi, WL kita tadi di jalan, ya saya cerita, ya saya ketemu Mafi jam 10 pagi tadi, dia pakai baju warna merah, dia lagi jalan bawa tas agak tergesa-gesa, kayaknya dia telat mau ke sekolah. Kenapa saya cerita kayak begitu saudara? Biar saudara yakin, saya tuh benar-benar ketemu Mafi tadi jam 10 pagi, dan dia tergesa-gesa mau ke sekolah. Sama halnya di sini, Yohanes ingin menyatakan itu semuanya dengan memberikan bukti-bukti ini. Petrus, Yohanes, Maria Magdalena melihat, merasionalisasi, dan berteori. Tapi apa yang terjadi? Apakah langsung mereka percaya bahwa Yesus bangkit dengan melihat semua hal ini? Kita lihat saudara, di ayat ke-9 dikatakan di situ. Yohanes memberi keterangan bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Memang dikatakan di situ, Yohanes dikatakan ada percaya melihat semua hal ini. Namun saya ingin argumenkan bahwa percayanya Yohanes ini bukan percaya yang sesungguh-sungguhnya. Yohanes di sini mungkin percaya secara intelektual bahwa ya ada kemungkinan Yesus bangkit, tapi dia belum percaya begitu saja. Dan kenapa saudara saya bilang mereka setelah melihat ini tetap tidak percaya? Lihat di ayat 10 apa yang terjadi. Mereka setelah melihat kejadian ini, mereka pulang ke rumah, terutama Petrus dan Yohanes. Saudara, ada satu postur yang berbeda. Sebelum mereka melihat, mereka tergesa-gesa, mereka berlari-larian untuk ke kubur Yesus. Tetapi setelah mereka melihat ini semua, mereka pulang begitu saja.
Yohanes mau menunjukkan bahwa reaksi mereka setelah melihat ini semua apa? Biasa saja. Nggak ada perubahan berarti dalam hati mereka. Setelah melihat bukti-bukti yang sebenarnya ini udah mendukung, menunjukkan bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Saudara, kita seringkali mendengar bahwa iman Kristen itu adalah iman yang rasional. Tuhan memang menyatakan firman-Nya kepada kita untuk kita juga bisa merasionalisasi firman-firman ini. Kita bisa berteologi di dalamnya, kita bisa berargumen, kita bisa mengembangkan itu dengan rasio kita. Dan ini semuanya Tuhan nyatakan agar kita betul-betul memahami kekayaan iman kita. Karena semakin kita memahami kekayaan iman kita, diharapkan saudara, kita dapat semakin setia menghidupi segala firman yang Tuhan beritakan kepada kita. Namun satu hal yang dinyatakan dalam peristiwa kebangkitan di Yohanes 20 ini, bahwa rasio kita saja tidak cukup untuk membawa kita percaya pada kebangkitan Yesus. Atau bahkan saudara, tidak cukup rasio kita untuk membawa kita percaya pada Injil secara keseluruhan sesuai yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saudara, ini berarti kita itu tidak menjadi percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kita sudah melihat dan menganalisa cukup bukti untuk meyakinkan kita agar kita dapat memilih Yesus. Saudara mungkin pernah melihat atau mendengar banyak orang-orang pintar, terpelajar yang pernah mempelajari Injil, mempelajari firman Tuhan dengan seksama, mereka tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi tetap mereka tidak percaya pada Tuhan. Dan kenapa ini bisa terjadi, saudara? Saudara, ini semua terjadi karena adanya kegelapan di dalam hati manusia, dan kegelapan ini adalah kegelapan dosa yang masih menyelimuti pada saat itu Petrus, Yohanes, Maria Magdalena, dan juga setiap kita. Dosa di sini dikatakan saudara, tidak sepenuhnya menutup kemampuan intelektual kita untuk mengerti hal-hal tentang Tuhan, tetapi dosa sejatinya telah menutup hati kita untuk percaya sepenuhnya dan menerima Tuhan. Yohanes ayat 8 dapat disimpulkan di sini. Makanya dibilang di situ dia hanya percaya tetapi tidak percaya sepenuhnya bahwa Kristus itu sudah bangkit di dalam hatinya, saudara. Dan jika manusia tidak percaya pada Yesus di dalam hatinya, maka seberapa besar pun kita mengerti akan Tuhan, seberapa besar pun kita dapat merasionalisasi tentang Tuhan, kita sejati tetap menolak Tuhan. Dan itulah saudara kejadian mengapa kita menemukan banyak orang yang sudah diberitakan Injil. Tidak peduli dia mau diberitakan oleh orang yang memberitakan Injil dengan sangat amat baiknya, dengan sangat amat menariknya. Tetap saja saudara, masih ada orang-orang yang tidak mau menerima Injil. Karena kenapa? Mereka masih di dalam kegelapan hatinya. Dan bagaimana caranya saudara? Agar kita semua dapat menerima Injil. Agar kegelapan di dalam hati kita itu dapat disingkapkan. Dan kita dapat betul-betul menerima Tuhan. Dan melihat, percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang sudah bangkit. Satu-satunya jalan adalah dengan Tuhan sendiri yang memanggil kita. Kita masuk ke poin yang ketiga. Kebangkitan Kristus yang memanggil kita. Saudara, kita lihat di ayat 11, setelah Petrus dan Yohanes pulang, Maria Magdalena masih tinggal di situ dan dia meratapi. Dia menangis, dan dalam bahasa aslinya tangisan Maria ini bukan tangisan biasa aja saudara. Ini adalah tangisan yang menunjukkan duka cita yang amat dalam, tangisan yang tidak bisa berhenti-berhenti. Lantas saudara, setelah itu saat Maria menangis dikatakan ada dua malaikat. Maria melihat dua malaikat, yang satu duduk di sebelah tempat kepala Yesus dibaringkan dan satu lagi tempat kaki Yesus diletakkan. Nah saudara, dan posisi malaikat ini menarik saudara, kenapa? Karena posisi ini juga merujuk kepada satu hal di dalam perjanjian lama, yaitu merujuk kepada tutup tabut perjanjian yang disebut juga sebagai tutup perdamaian atau mercy seat dalam bahasa Inggrisnya. Nah saudara, hal ini sangat penting saudara, kenapa? Karena di perjanjian lama, tabut perjanjian itu menyatakan kehadiran dan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan dengan malaikat duduk di dekat tempat Yesus berbaring, satu dekat kepala, satu dekat kaki, di situ Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan tabut perjanjian Tuhan di perjanjian lama. Yesus bukan Tuhan yang mati. Yesus adalah Tuhan sesungguh-sungguhnya yang sudah bangkit, yang sudah hidup dan sekarang hidup di tengah-tengah umatnya selama-lamanya. Dan hal ini dipertegas di ayat 14 dengan di situ dikatakan Yesus yang sudah bangkit itu berdiri di belakang Maria. Nah saudara, ini adalah satu hal, satu bukti yang lebih jelas lagi
menyatakan bahwa siapakah Yesus itu, dia benar-benar adalah Tuhan, dia benar-benar adalah Tuhan yang sudah bangkit. Tetapi meski demikian, dikatakan di ayat 14, Maria tuh masih belum tahu kalau orang itu adalah Yesus, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di poin pertama. Dia menduga bahwa Yesus yang berdiri di belakang itu adalah penjaga taman. Dan bahkan di ayat 15, Maria tuh dengan sedih dan frustasi memaksa Yesus yang dia kira penjaga taman itu memberitahukan di mana mayat Yesus diletakkan. Siapa yang mencurinya? Padahal sudah jelas dari sebelumnya kita sudah melihat bahwa tidak mungkin mayat Tuhan Yesus itu dicuri dengan bukti-bukti yang sudah ada. Dan ini adalah kefrustrasian, bagian dari kesedihan Maria yang juga sudah memenuhi semua kehidupannya dan memenuhi juga rasionya dia. Dan melihat ini semuanya saudara, apa yang Yesus sampaikan kepada Maria? Apakah Yesus di sini memberikan pembelaan yang lebih kuat kepada Maria? Apakah Yesus ini mencoba membuktikan dirinya lebih lagi bahwa dia benar-benar adalah Mesias, Tuhan yang telah bangkit? Yesus merespon di ayat 16 dengan apa saudara di situ? Dia memanggil nama Maria. Dia panggil Maria. Dan dengan Yesus memanggil nama Maria itu, Maria langsung kenal siapa orang ini. Dan kita lihat kenapa dia bisa kenal, karena Maria membalas Yesus dengan berkata dengan panggilan Rabuni, yang di situ berarti guru, tetapi ini bukan hanya berarti guru semata, tapi ini juga menunjukkan panggilan dekat, panggilan kesayangan yang menyatakan bahwa Maria memiliki relasi yang dekat dengan orang ini. Maria memiliki relasi yang dekat dengan Yesus. Dan di sini kita bisa lihat saudara, Maria akhirnya mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan dengan melihat bukti-bukti rasional, bukan juga dengan hanya mengerti bahwa dia adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan, tetapi dengan Yesus memanggil namanya. Saya sulit menemukan frasa yang pas dalam bahasa Indonesia saudara, tapi dalam bahasa Inggris kita bisa katakan, Jesus calls Mary by her name, and Jesus also calls you by your name. Dan saudara, kalau dalam bahasa Inggris ini adalah satu ungkapan bahwa bila seseorang itu memanggil dengan nama kita, artinya orang itu bukan orang asing bagi kita. Itu adalah orang yang punya relasi yang dekat, dia sangat mengenal, dan dia sangat peduli dan mengasihi kita. Dan inilah saudara panggilan yang akan membuat orang-orang untuk beriman sepenuhnya pada karya penebusan Kristus, akan percaya dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan panggilan yang akan mensingkapkan kegelapan dalam hati kita dan membawa kita untuk melihat Yesus di dalam terang kemuliaannya yang sempurna. Dan semua orang yang Kristus panggil saudara pasti akan datang kepadanya. Kenapa saudara? Yohanes 10 berkata, kita itu seperti domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Kita mengenal suara Kristus yang dekat kepada kita. Dan domba-domba Tuhan itu pasti akan datang ketika gembalanya memanggilnya. Karena gembalanya mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal aku, mengenal gembala-gembalanya. Dan terlebih lagi saudara, panggilan ini gak bisa kita tolak. Karena kenapa? Kristus itu memanggil bukan dengan paksaan. Kristus bukan memanggil dengan memberikan kita bukti-bukti supaya kita ngerti secara logika semata. Tapi Yesus memanggil dengan kasih. Di mana saudara ketika kita mendengar Yesus memanggil kita, disitulah kita dapat meyakini saudara, bahwa hidup kita ini aman. Bahwa kita tahu kita gak sendirian di dalam dunia yang gelap ini. Tapi kita punya gembala yang baik. Gembala yang akan terus memimpin kita untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan gembala yang baik ini saudara tidak cuma memimpin kita semata. Tetapi gembala yang baik ini juga gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-domba yang dia kasihi. Untuk menebus segala dosa-dosa kita, memberikan kita hidup yang baru di bawah langit dan bumi yang baru, yang tidak lagi dikuasai oleh kegelapan dosa, tetapi dikuasai sepenuhnya oleh terang kemuliaan Allah. Inilah yang Paulus katakan kepada kita semua dalam ayat panggilan ibadah yang tadi kita baca bersama, bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang baru ini sudah datang saudara, saat Kristus bangkit, mengalahkan maut dan memberikan kita kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal selama-lamanya di bawah gembala kita yang baik. Dan ini semua hanya dapat terjadi saudara,
saat Kristus memanggil nama kita. Di dalam iman yang kita percayai di dalam Kristus, saudara, bukan kita yang memilih Kristus, tetapi Kristus yang memilih kita. Bukan kita yang memanggil nama Kristus supaya dia datang kepada kita, tapi Kristus terlebih dahulu memanggil kita supaya kita datang kepadanya. Pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana Yesus memanggil domba-dombanya saat ini di tahun 2024 di kota Jakarta? Tentu saudara, kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus secara fisik seperti Maria, karena Yesus sekarang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan kita nggak lagi juga mendengar suara yang harafiah memanggil nama kita dari atas langit. Itu bisa saja terjadi, tapi sangat kecil sekali kemungkinannya, saudara. Nah, kita lihat jawabannya bagaimana Kristus memanggil kita sekarang di ayat 17 dan 18. Yesus, saudara, di 2 ayat terakhir ini memang ayat yang sulit untuk kita mengerti, tapi ada satu poin penting yang Yohanes ini ingin sampaikan di situ. Yesus di situ sebenarnya memerintahkan bagi Maria yang sudah mengenal siapa Yesus untuk pergi kepada saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa Yesus akan pergi ke Bapamu dan Bapakku. Dan sebenarnya hal ini berbicara tentang pengenapan Roh Kudus yang merupakan bagian dari berita Injil. Nah, saudara, disinilah bagaimana Yesus memanggil kita. Seperti Maria yang diutus untuk memberitakan Injil, di situ pula lah Kristus juga memanggil kita saat ini melalui berita Injil yang dinyatakan, diberitakan melalui gereja Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita, dan dilakukan sampai saat ini. Saya percaya saudara, setiap kita di sini dapat mempercayai Tuhan saat ini, dapat datang meresponi panggilan Kristus karena kita semua telah mendengar berita Injil yang disampaikan kepada kita. Apakah itu disampaikan secara pribadi atau melalui khotbah seperti ini. Dan gak cuma itu saja, saudara, sekarang pun kita dipanggil seperti Maria juga untuk memberitakan Injil, supaya domba-domba Kristus juga dapat mendengar bagaimana gembala memanggil mereka kembali untuk datang kepada gembala itu. Dan ini adalah tugas kita. Seperti juga di ayat panggilan ibadah tadi dikatakan di 1 Korintus 15 yang terakhir. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa? Kepada kami. Kami di sini merujuk ke siapa? Rasul Paulus. Dan saya juga percaya kami di sini juga merujuk kepada gereja-gereja Tuhan. Kita semua di sini memiliki satu tugas, satu peranan. Untuk apa, saudara? Membawa Injil. Untuk menyatakan Injil, supaya dunia tahu Kristus memanggil mereka. Orang-orang di sekitar kita tahu ada gembala yang baik, ada gembala yang peduli, gembala yang hidup dan mengasihi mereka, yang memanggil mereka untuk ikut gembala ini dan menikmati masuk sepenuhnya di dalam era yang baru, era pengharapan, era anugerah ini, saudara, dan hidup menikmati itu sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan bahwa Engkau memanggil setiap kami, Tuhan, di dalam kebangkitan-Mu. Engkau memanggil kami untuk menikmati kasih anugerah yang besar yang Engkau nyatakan di dalam janji kebangkitan Kristus. Dan Bapa, mampukan kami juga bersama-sama untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang membawa berita Injil ini, agar Engkau pun juga dapat memanggil orang-orang di sekitar kita untuk datang kepadamu, untuk melihat dan menikmati kasih Kristus ini, seperti kami juga telah menikmati dan menerimanya sebelum ini. Terima kasih Tuhan untuk berita ini, terima kasih untuk perenungan Paskah ini Tuhan, dan biarlah semua berita kebangkitan Kristus ini dapat terus menjadi berita yang menaungi hati kami dan meresap di dalam setiap jiwa kami. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.